Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Institut Indonesia Semarang. Apa kabar kalian? Tentunya Ibu harapkan kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang teks laporan hasil percobaan. Tentunya ketika kalian melakukan suatu percobaan, setelah percobaan itu selesai, kalian diharapkan dapat membuat sebuah laporan percobaan. Ada kaitannya dengan mata pelajaran IPA biasanya. Nah, kali ini sebelum kita jauh membahas tentang teks laporan percobaan, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai yaitu kalian dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian dapat menyebutkan fungsi laporan percobaan, pengertian laporan percobaan, dan yang ketiga adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Baiklah anak-anakku, untuk yang pertama kita belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu. Laporan percobaan memiliki arti bahwa laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika kita gabungkan, maka teks laporan percobaan itu ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang memiliki tujuan yaitu menguji atau membuktikan sebuah teori. Kalian tahu bahwa teks laporan percobaan itu sering juga kita sebut sebagai teks eksperimen atau teks laporan eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan itu sudah memiliki dugaan hasil atau hipotesis, dugaan sementara. Nah, dugaan hasil atau hipotesis ini harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Nah, berikutnya tentang fungsi teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sumber informasi. Bahwa teks laporan percobaan itu sebagai sumber informasi. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui kandungan vitamin C yang paling banyak atau paling tinggi pada buah jeruk, misalnya kita menentukan jeruk lemon, jeruk purut, jeruk nipis, maka kita mencari laporan percobaan yang berkaitan dengan hal tersebut pada percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi ketika percobaan itu sudah dilakukan oleh orang lain, fungsi laporan teks percobaan ini adalah sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai sebuah sarana untuk dokumentasi. Nah, ketika melakukan percobaan tentunya kita akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, memilih, mengklasifikasi, kemudian menyajikannya. Nah, tentunya setelah kita melakukan hal tersebut, kita menginginkan teks tersebut selalu ada ketika kita butuhkan. Nah, cara termudah adalah dengan mendokumentasikan kegiatan tersebut.
Yang ketiga adalah bukti. Bahwa laporan yang disusun itu sebagai bukti bahwa kita telah melakukan suatu percobaan. Baik yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Berikutnya adalah fungsi berikutnya, pemecahan masalah. Jadi laporan hasil percobaan sebagai pemecahan masalah. Misalnya kita pecinta mie instan. Di beberapa berita kita sering melihat bahwa banyak mie instan yang mengandung formalin. Nah, maka kita menguji beberapa mie instan favorit kita untuk diuji apakah mie instan tersebut betul-betul mengandung formalin. Berikutnya adalah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu adalah laporan yang disusun jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan percobaan tersebut. Jadi pertanggungjawaban itu adalah laporan itu disusun ketika ada seseorang yang atau pihak lain yang menugaskan kita, itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Nah, setelah kita membahas tentang fungsi, maka kita masuk pada ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama adalah objektif. Jadi laporan percobaan itu harus objektif. Dalam menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikanlah apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang dilakukan. Jadi real, faktanya ada. Ya. Misalnya ketika kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi, dugaan sementara kamu adalah buah jeruk punya vitamin C yang paling tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun itu harus berupa fakta. Nah, contoh, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kalimat kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, kalimat yang pertama bukanlah fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena di situ menggunakan kata sekitar ya. Sedangkan kalimat kedua itu berupa fakta karena penyampaian informasi itu secara pasti dan bisa dibuktikan. Kemudian yang ketiga atau C, lengkap. Ya, bahwa ciri-ciri laporan itu harus lengkap. Dalam laporan harus menyampaikan semua informasi secara lengkap. Ditulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Nah, itulah tadi anak-anakku pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian setelah pembelajaran ini bisa mengerti apa itu teks laporan percobaan. Yang kedua tentang fungsi dari laporan percobaan. Dan yang ketiga adalah mengetahui ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Sehingga pada pembelajaran selanjutnya kalian bisa mengikuti dan membuat teks laporan percobaan dengan semangat. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat. Jangan mudah putus asa. Salam literasi.